mengembangkan ekosistem pembelajaran digital. Beberapa hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, nanti kita kasih ilustrasi sekilas era digital itu ciri-cirinya seperti apa. Saya kira kita sudah merasakan semua. Kemudian nanti masuk ke konsep pembelajaran digital. Jadi sebelum masuk ke ekosistem pembelajaran digital, nah pembelajaran digital itu seperti apa? Kemudian nanti manfaatnya apa? Nah ini nanti membangun ya, karena tema kita itu kan membangun itu membuat ya, EPD, saya singkat itu ekosistem pembelajaran digital. Ya. Ini memang istilah yang lagi ngetren ya sekarang, ekosistem pembelajaran digital. Ya. Kemudian di dalam EPD itu ada dua yang utama, yaitu pembelajaran online dan konten digital. Ya. Nah baru nanti yang terakhir kemungkinan atau peluang untuk inovasi EPD. Salah satu ilustrasi ciri dari era digital itu adalah munculnya fenomena education 4.0. Siswa sekarang mereka punya gaya belajar baru. Sebelum ke ekosistem pembelajaran digital, nah maka saya akan membahas dulu pembelajaran digital itu seperti apa. Nah pembelajaran digital itu tidak lain merupakan inovasi ya, dengan maraknya teknologi yang sekarang ini, apakah teknologi informasi, teknologi internet, atau boleh disebut juga teknologi digital ya, internet, informasi itu kan digital semua sekarang ini ya. Maka suatu keniscayaan bagi kita ya, guru-guru, mahasiswa-siswa untuk melakukan inovasi dalam pembelajaran ya. Nah dua hal komponen yang terlibat dalam pembelajaran digital, yaitu teknologinya sendiri ya. Ini teknologinya sendiri, teknologi digital itu tadi ya. Kita tidak bisa menghindari teknologi digital, oleh karena itu kita harus memanfaatkan ya, teknologi digital itu ya. Karena dengan teknologi ini kalau kita manfaatkan, katakanlah untuk pembelajaran, maka akan banyak kemajuan-kemajuan, inovasi-inovasi yang ujungnya nanti adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Ya, teknologi dan pembelajaran. Nah ini kalau kita padukan, ini luar biasa. Yang penting terjangkau, baik terjangkau oleh guru, oleh dosen, juga terjangkau oleh mahasiswa, terutama mahasiswa-siswa, dan mudah digunakan. Nah itu kita integrasikan ke pembelajaran. Nah maka esensi pembelajaran itu tujuan harus bisa tercapai. Yang kedua, pembelajaran itu harus menyenangkan. Jadi teknologi digital dalam hal ini kita optimalkan ya. Kita memanfaatkan teknologi itu yang optimal ya. Istilahnya optimal, bukan maksimal ya, optimal. Ya, untuk memfasilitasi pembelajaran ya, agar pembelajaran itu bisa optimal, tujuan tercapai, menyenangkan ya. Nah cakupan pembelajaran digital ini ada 3 di sini ya, sebelum nanti masuk ke ekosistemnya. Yang pertama platform teknologi ya, bahwa guru menggunakan teknologi, siswa menggunakan teknologi, nanti diterapkan dalam pembelajaran, itu harus ada platformnya, suatu lingkungan yang terintegrasi. Nah yang kedua kontennya, konten ya, platform itu lingkungan yang mengintegrasikan berbagai komponen. Nah di dalamnya tentu harus ada konten. Namanya guru ngajar, dosen ngajar, itu pasti ada konten. Nah karena pembelajaran digital, mau tidak mau ya kontennya konten digital. Nah yang ketiga yang tidak bisa kita tinggalkan itu adalah evaluasi ya.
evaluasi itu merupakan bagian dari pembelajaran. Tadi dalam persiapan mengajar itu tujuan itu harus ada strategi, ada media, ada ini dan sebagainya. Evaluasi harus ada untuk memastikan peserta didik kita mencapai tujuan yang udah kita tetapkan. Nah, ini konsep pembelajaran digital itu adalah seperti itu. Ya. Nah, kita masuk ke inti ekosistem. Ya. Ada tambahan ekosistem. Iya, namanya aja ekosistem. Jadi suatu sistem, kalau boleh kita definisikan, adalah suatu kerangka ya, atau lingkungan yang terpadu, ya, yang memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung dan memfasilitasi proses belajar mengajar. Ya, maka ini intinya ini saya bawa dari yang tadi yang saya jelaskan, konsepnya pembelajaran digital itu kan ini tadi. Ya, karena ini ekosistem di mana ada komponen-komponen lain ya di sistem itu. Ya, yaitu siapa? Pengguna. Ya. Pengguna ini guru siswa jelas, dosen mahasiswa jelas ya, tetapi juga perlu ada tambahan lembaga, ya, institusi, bahkan orang tua. Ya, ini juga diharapkan terlibat ya, masuk sebagai ekosistem dalam pembelajaran digital ini. Kemudian infrastruktur. Ya. Di sini tadi memang mengisyaratkan perlu infrastruktur, tapi ini perlu dimunculkan sebagai suatu komponen dari sistem itu, karena ini perlu perhatian khusus dari ya stakeholder gitu ya, katakanlah ya. Wifi-nya, internetnya, oke, kalau di sekolah mungkin lab komputer ya, kalau di sekolah mungkin koneksi internet yang langganan kan sekolah ya. Atau kalau di satu wilayah ya mungkin dinas ya, atau pemerintah setempat, atau secara nasional itu ya pemerintah. Nah, yang tidak kalah penting itu adalah regulasi, kebijakan ya, Nah, ya mulai dari pemerintah sudah ada regulasinya, kemudian diturunkan ke dinas, ke sekolah ya. Sampai aturan-aturan teknis bagaimana pelaksanaan pembelajaran digital ini perlu ada ya kebijakan itu tadi ya, regulasi yang mengatur ya, supaya punya landasan ketika melakukan sesuatu ya. Oke, komponennya itu tadi ya, platform teknologi biasanya menggunakan LMS, Learning Management System. Ya, 3 ini nanti akan saya bahas lebih detail di bawah. Konten digital nanti akan lebih detail lagi, karena topiknya ini kan membangun itu berarti kan membuat. Ya, maka 3 ini termasuk evaluasi itu yang bisa diupayakan oleh kita itu dalam arti dosen, guru ya, di lingkungan kita masing-masing ya. Nah, sedangkan yang 3 di bawah yang tadi pengguna ini kan bagaimana tinggal kita kondisikan. Pendidik ya, ini ranahnya, ini terkait dengan kebijakan juga, ranahnya manajemen ya, pimpinan. Bagaimana kita adakan pelatihan, kemudian refreshing ya, untuk bisa memanfaatkan ini. Peserta didik itu tadi, enggak begitu masalah peserta didik. Jadi platform teknologi ini LMS yang utama ya. Macam-macam LMS itu, mau yang gratisan model, ada Google Classroom juga, Edmodo, ada banyak lagi yang lain-lain ya. Tapi saya amati sebagian besar perguruan tinggi, sekolah itu menggunakan model karena gratis itu tadi. Ya, ini nanti memfasilitasi proses pembelajaran. Ya, ada banyak keuntungan nanti di samping kenyamanan guru
dosen dalam mengajar, menyampaikan materi, kuis, diskusi, dan sebagainya, termasuk dari siswa memudahkan dalam mengakses semuanya. Itu juga sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan pembelajaran digital kita. Nah, tadi saya bilang akuntabilitas, karena nanti kalau ada akreditasi di prodi ya, atau di sekolah, ketika asesor menanyakan bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama ini, maka teman-teman di prodi, di fakultas itu bisa menunjukkan LMS-nya, karena LMS itu akan ada selamanya di situ. Tapi kalau ditanya asesor mana pembelajaran digitalnya dulu, ada di WA Group. Nah, WA Group dibuka, udah nggak bisa kelihatan semua. Kan kalau WA Group itu kalau udah lama-lama nggak kelihatan. Yang kedua, platform teknologi kita butuh authoring tool, alat untuk membuat konten. Udah nggak usah terlalu canggih, mungkin Canva. Mungkin bagi teman-teman mahasiswa udah biasa ya pakai Canva ya, tapi mungkin teman-teman dosen yang mungkin kurang familiar ya, mungkin agak asing juga ya. Udah misalnya PowerPoint. Ya, PowerPoint itu saya kira lebih familiar ya untuk membuat konten. Dan aplikasi pendukung kayak WA tadi ya, Zoom ini ya, atau yang lain-lain itu adalah platform teknologi. Konten digital ya materi pembelajaran. Ya, istilahnya kan sekarang ini materi itu istilahnya konten, walaupun ya sama maksudnya materi itu ya konten, tapi istilah kerennya konten ya. Kadang-kadang kalau YouTuber itu bikin konten, anak-anak TikTokan bikin konten dan sebagainya, ya itu bikin materi ya, karena digital ya, konten digital itu sebenarnya materi pembelajaran salah satunya ya, sumber belajar ya, handout, media termasuk PowerPoint ya, yang jelas kita optimalkan karena digital kan. Jadi harus ada gambarnya, teks sudah jelas, syukur kalau ada video, apalagi animasi, simulasi ya lebih-lebih ya, itu diupayakan. Repositori itu ya tempat penyimpanan e-book ya, macam-macam resources, sumber belajar, artikel jurnal ya, banyak dari internet. Aktivitas pembelajaran ini juga merupakan bagian dari konten ya, konten digital. Itu semua sudah difasilitasi lewat platform digital ya, jadi tidak sulit ya, kalau kita udah menggunakan platform digital, katakanlah LMS tadi. Oke, analitik dan evaluasi ya, learning analitik ini penting terutama untuk pembelajaran yang berdiferensiasi istilahnya sekarang ya. Kalau tadi ciri education 4.0 itu personalized learning atau adaptive learning, itu sebenarnya udah istilah lama. Nah sekarang yang di kurikulum Merdeka itu kan berdiferensiasi. Intinya membedakan setiap individu ya, untuk kita beri fasilitas pembelajaran yang sesuai kebutuhan mereka. Itu kan perlu analisis, jadi tiap anak itu kita analisis, sehingga harapannya efektivitas pembelajaran akan meningkat. Itu learning analitik istilahnya. Kemudian penilaian otomatis, LMS udah tersedia ya, fitur-fitur untuk mengevaluasi pembelajaran secara efisien ya, bikin kuis misalnya. Beberapa manfaat ekosistem pembelajaran digital tadi sebagian udah saya singgung. Yang pertama tentu akses pembelajaran yang luas, karena sifatnya digital. Personalisasi pembelajaran itu tadi, pembelajaran berdiferensiasi, atau istilah lain yang lebih lama itu efisiensi operasional ya. Pembelajaran digital tentu berkurang kebutuhan sarana fisik, ruang kelas, meja kursi dan sebagainya. Peningkatan keterlibatan siswa, lebih mudah menciptakan interaktivitas ya dengan siswa. Ada banyak tool-tool yang bisa kita pakai
untuk membuat agar mahasiswa kita menjadi interaktif dan ujungnya lebih termotivasi. Kolaborasi global ini jelas karena dengan pembelajaran digital itu bisa diakses dari manapun termasuk di luar negeri. Nah, kita akan membangun, ya ini agak lebih teknis ke sininya. Membangun yang pertama kita pilih LMS, pilih domain dan server yang tepat. Nah, ini gandengannya. Kalau ada LMS itu butuh server, butuh domain. Ya, domain itu nama, alamat URL-nya itu. Kemudian kita install, disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Ya. Ya, maka harus kita adakan pelatihan. Perguruan tinggi sendiri punya sendiri untuk pembelajaran sehari-hari, maka yang melakukan ini unggah file, buat kuis itu adalah dosen, tanggung jawab. Karena itu bagian dari tugas mengajar dosen, bikin kuis, bikin tugas, mengunggah file. Maka ini dosen harus diberi pelatihan, harus diberi atau refreshing. Sama kalau di sekolah juga gitu, dosen guru-guru harus diberi pelatihan. Kalau enggak nanti udah eman-eman, udah dibuatkan ini tapi enggak jalan. Mungkin hanya beberapa dosen aja yang ngerti TI itu yang menggunakan, tapi selebihnya enggak. Ya, makanya ini tadi juga didukung oleh regulasi, ya, bahwa dosen-dosen harus ikut pelatihan ini itu dan sebagainya. Juga dosen diberi pelatihan untuk membuat konten, ya, konten digital, ya, konten digital macam-macam, ya. Tadi saya infokan kalau punyanya zaman dulu diktat yang kuno itu, kalau darurat itu tinggal di-scan aja udah jadi. Tapi itu kurang bagus. Yang bagus ya harus bikin ya slide-nya harus bikin, ya, video dan sebagainya. Ini kan nggak semua dosen bisa. Ya, maka perlu diberi pelatihan. Mulai dari yang mudah, bikin slide yang bagus gimana, ya, bikin konten animasi seperti apa, ya. Nah ini yang sering kita abaikan bagi Bapak Ibu dosen yang mungkin selama ini sudah menggunakan e-learning, mohon diperhatikan, ini ada garis batas ini, ya. Kalau e-learning kita itu masih berkutat di sini, di bawah ini, maka itu masih belum optimal. E-learning kita, portal kita hanya kita beri materi, konten, mungkin video dan sebagainya, itu masih belum optimal. Kalau kita sandingkan dengan ranah taksonomi Bloom dari kognitif, ya, kalau di sekolah istilahnya ada C1, C2 sampai C6, maka kalau hanya materi-materi itu, ini ya paling mencakup di bagian bawah, lower order thinking skill, belum bisa mencapai hot, ya, kecuali kalau sudah kita beri aktivitas, macam-macam aktivitas, ya mungkin tugas, diskusi, project dan sebagainya, ya. Itu yang membuat e-learning kita akan menjadi e-learning yang efektif, ya. Karena di samping pembelajaran menjadi optimal, capaian ranah kognitifnya itu bisa sampai hot, ya. Juga anak-anak mahasiswa kita itu akan merasa enjoy, tertantang, tidak terisolasi karena ada diskusi dan sebagainya. Ya, tapi kalau cuma suruh baca, suruh melihat dan sebagainya, berhentinya jatuhnya sampai bawah ini. Ya, ini yang perlu saya ingatkan. Nah, blended itu tadi, ya, gabungan apa yang baik dari tatap muka. Mungkin tatap muka itu ada baiknya, ya. Online juga ada baiknya. Kalau baik dan baik itu digabungkan, maka itu akan menjadi luar biasa. Di kampus kami di UNJ ini ada online-nya, ada tatap mukanya juga, ya.
Ya, apalagi kami ini kan di Fakultas Teknik, itu nggak mungkin kan kalau nyolder ngikir itu lewat internet. Ya, nyolder ngikir itu ya harus datang ke bengkel nyolder sungguhan. Ya, nah blended ini solusi yang paling tepat. Nah, ini yang kedua, konten digital. Nah, ini tadi yang saya maksud, ini 1 semester sendiri ini kalau saya ngajar. Jadi kurang lebih ini ya, presentasi multimedia, AMP, e-video, animasi, AR, VR, AI sekarang ini udah mulai juga ya. Ini merupakan bagian teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk membuat media pembelajaran. Ya. Jadi teman-teman kalau membuat multimedia itu ada keterbatasannya. Ya, kita dibatasi oleh 3 hal ini. Limited capacity itu daya cerna memori seseorang itu terbatas. Ya, memori terbatas, kapasitas indera terbatas dan sebagainya. Limited capacity ini harus diperhatikan. Jangan asal udah bikin sak gelemi kita, banyak enggak, harus diingat limited capacity. Yang kedua adalah dual kanal. Jadi kalau multimedia itu hanya bisa diakses dengan mata dan telinga. Kalaupun menggunakan virtual reality pun itu kan hanya virtual aja. Megang ya enggak megang benda sungguhan toh. Yang berperan mata dan telinga. Jadi kalau materi itu disajikan ya harus dioptimalkan mata dan telinga. Active processing ya harus aktif. AI oke, ya. Sebelum sampai kesimpulan AI ini monggo. Ini perkembangan teknologi baru yang jangan dihindari ya, jangan antipati ya terhadap AI. AI manfaatkan untuk membuat pembelajaran kita menjadi lebih personalized ya, bisa untuk membantu segala sesuatu. Cuman memang kita harus lebih selektif, punya daya analitik yang tinggi dan tidak mudah menerima begitu saja dari apa yang dikatakan. Oke, sekarang AI itu yang populer kan ChatGPT. Ya, jangan mudah begitu saja menerima jawaban dari ChatGPT. Itu aja. Karena pengetahuan ChatGPT itu juga terbatas. Ya, belum tentu benar, perlu cek and recheck ya. Oke, untuk hal-hal tertentu memang punya jawaban yang luar biasa, tetapi kita apalagi dosen ketika mengajar itu juga harus pastikan mahasiswa kita itu punya critical thinking ya, yang bagus, yang mendalam. Ya, punya kemampuan analitik yang baik ya, tidak gampang menerima dari AI ini ya. VR, AR itu udah populer juga ya, saya kira ya, gamification blockchain. Oke, yang terakhir kesimpulan, EPD ini suatu pendekatan holistik yang mengintegrasikan berbagai komponen ya, tadi teknologi, platform teknologi tadi, user, konten, sehingga pembelajaran itu menjadi lebih adaptif ya. Adaptif itu tadi yang personalized tadi, kemudian lebih inklusif ya, karena kolaborasi dengan siapa aja ya, dan berbasis data analitiknya tadi, berdasarkan data ya, tidak asal persepsi guru atau dosen ya, tapi berdasarkan data. Jadi dalam learning analytic itu dalam menghasilkan suatu simpulan itu berdasarkan data ya, bahwa si mahasiswa kita A itu kecenderungannya gini, cocoknya itu nanti materinya gini, oh dia senangnya gambar-gambar. Nah itu memang berdasarkan data ya. Ekosistem yang berhasil, yang sukses, maka harus komponen tadi itu harus sinergis ya. Tentu ada banyak tantangan, terutama kesenjangan digital ya, dari mahasiswa kita, siswa-siswa kita terutama
ya. Dan juga ini yang masih menjadi perhatian kita, privasi data ini tantangan juga. Ya, password dan sebagainya itu yang sering lupa dan sebagainya. Nah, kampus perlu memfasilitasi ya dosen-dosen untuk bisa berperan ya dalam pemanfaatan EPD tadi, ya pelatihan e-learning, konten digital dan sebagainya.